Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat-Nya kita dapat berkumpul di ruangan yang sederhana ini pada kegiatan ini. Selanjutnya, sholawat beriringan salam marilah kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Berkat perjuangan beliau yang telah membawa kita dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Terima kasih atas kesempatannya pada hari ini sehingga saya dapat melakukan aksi nyata tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Saya Jamiratul Rahmi, JKP Angkatan 9, SMP Negeri 1 Matakuli, Aceh Utara. Budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Konsep inti dari budaya positif terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang mana dalam profil pelajar Pancasila terdapat beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Untuk pemahaman yang lebih mendalam lagi tentang pembelajaran dengan paradigma baru, mari kita saksikan video berikut ini. Dalam pembelajarannya, guru diajarkan tidak bersikap monoton dan tidak berorientasi pada guru. Dalam Merdeka Belajar, pembelajaran yang dilakukan berpusat pada siswa, guru memberi kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan diri. Dengan Merdeka Belajar akan terbentuk karakter peserta didik yang berani, mandiri, dan berkompetensi. Berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, pembelajaran tidak boleh statis dan selalu mengikuti perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Nilai-nilai budaya harus selalu diterapkan kepada siswa supaya mereka mengenal kebudayaan yang ada di sekitar. Dan kerangka perubahan dalam pendidikan menurut KHD adalah kodrat keadaan, prinsip melakukan perubahan, dan budi pekerti. Selanjutnya, disiplin positif. Disiplin positif adalah pembiasaan hal yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid agar dapat berkembang,
menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Untuk pemahaman disiplin yang lebih mendalam, kita saksikan video berikut. Selanjutnya, 3. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Berikut kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup, yaitu terdiri dari makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Selanjutnya penguasaan, yaitu terdiri dari harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Kemudian kebebasan, terdiri dari mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Selanjutnya kesenangan, bermain humor, antusias, dan tertawa. Untuk lebih pemahaman yang lebih dalam, mari kita saksikan video berikut.
Selanjutnya, motivasi perilaku manusia, yaitu terdiri yang menjadi motivasi yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman terdiri dari tidak terencana atau tiba-tiba, kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Selanjutnya bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik atau psikis. Sedangkan konsekuensi yang pertama terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan. Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Selanjutnya, restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Berikut video inspiratif tentang motivasi perilaku manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian tahu kenapa Bapak tidak bisa berperkara tugas ini? Bapak ini pelatih dengan kalian. Menurut peraturan Bapak seperti apa? Belum tahu. Bapak tidak akan mulai belajar kalau masih ada Bapak yang terlambat. Kenapa? Masih ada yang terlambat? Kenapa? Bapak tidak akan mulai belajar sebelum Inat siap. Kenapa terlambat? Kebiasaan kan Pak? Kadang-kadang aku kita kalau belajar tahu. Kenapa? Ya. Tapi ingat, jangan sampai terlambat lagi. Kalau sampai kamu terlambat lagi, Bapak benar-benar tidak akan mulai pelajaran. Paham? Selamat pagi anak-anak. Inang belum masuk. Benar. Kenapa Bapak terangkan di situ ini? Itu agar kalian nanti di SMP, di SMA seterusnya agar bisa tepat waktu. Nah, kalian harus masuk. Iya. Kenapa terlambat? Kenapa? Kenapa tidak? Bapak sudah bilang, kamu tidak terlalu kasihan dengan orang kamu. Kalau belajar kepada kamu. Kenapa terlambat? Sudah, tidak usah banyak alasan. Sekarang kamu berpikir tentang kelas. Tunggu sampai pelajarannya selesai. Kamu boleh ikut pelajaran Bapak, tapi kamu berpikir tentang. Bisa. Untuk kalian seperti ini saya contoh ya. Ini contoh anak yang tidak disiplin. Paham kalian? Terlambat dulu.
Sekian hari kamu selalu terlambat. Hari kemarin kamu tidak masuk. Kenapa? Coba jelaskan. Maafin saya teman-teman, gara-gara saya kalian tidak belajar. Hari pertama saya terlambat karena ayah saya jatuh di kamar mandi. Tina, maafkan Bapak ya. Bapak tidak tahu kalau ternyata apa yang menjadi alasan kamu selalu terlambat setiap hari. Ternyata Bapak kamu sakit dan akhirnya meninggal. Maafkan Bapak ya, Tina. Maafkan Bapak ya. Bapak masih mau ibu saya? Silakan Pak, silakan. Ayah tidak menginginkan aku jadi orang sukses. Aku tidak akan masuk sekolah lagi. Baik, itulah contoh inspiratif dari motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, penghukum biasanya ditandai dengan nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk atau menghardik. Hasil dari menghukum yaitu kemungkinan murid marah dan menendang atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulis
Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil bapak atau ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Kemudian pembuat merasa bersalah ditandai dengan nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak lesu. Hasil dari pembuat merasa bersalah adalah murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Murid menahan perasaan, tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Selanjutnya, teman ditandai dengan nada suara ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuh merapat pada murid, mata, dan senyum jenaka. Hasil dari sikap seperti ini yaitu murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, dia hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Kemudian di posisi pemantau, nada suara, bahasa tubuh yang formal. Hasil dari posisi pemantau ini yaitu murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Murid tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah dan membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa tinggal seorang diri. Nah, di posisi manajer, nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku dan mendekat ke murid. Hasil dari posisi manajer yaitu pada posisi manajer, maka guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkaca pinggang atau sikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali akan perbuatan murid ataupun bersenda gurau menempatkan diri sebagai teman murid. Fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu saja dengan membimbing guru. Nah, contoh lain penerapan 5 posisi kontrol guru yaitu menghukum dengan cara berdiri dengan sebelah kaki di depan kelas. Kemudian membuat merasa bersalah, kesekian kali ibu sudah ingatkan, kamu senang ya melihat ibu terus-terusan bertindak seperti ini. Kemudian teman, ayo dong kerjakan tugasnya, nanti kalau sudah selesai kita main game. Pemantau, kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah mengetahui konsekuensinya. Sekarang selesaikan dan segera kumpulkan. Dan selanjutnya posisi manajer, apakah kamu tahu keyakinan sekolah apa yang sudah kamu langgar dan apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikannya? Untuk pemahaman lebih mendalam, mari kita saksikan video berikut.
tersebut. Mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melarang ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Bu Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya belum membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar, Bu. Ya sudah
Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna. Nah, selanjutnya
sedikit diskusi dengan posisi kontrol guru. Nah, di sini saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol apakah aku? Ibu-ibu ada yang bisa menjawab? Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol apakah aku? Menurut saya di sini membuat merasa bersalah. Jadi posisi kontrol guru. Baik, terima kasih Bu Lina. Membuat merasa bersalah. Sama-sama kita lihat jawabannya ya. Ya, benar sekali Bu Lina, yaitu posisi kontrol membuat merasa bersalah. Selanjutnya, kamu tidak benar melakukannya. Sekarang keliling lapangan 3 kali. Ibu-ibu ada yang tahu posisi kontrol apakah aku? Silakan Ibu Rizky. Terima kasih Ibu Rami. Berarti menurut saya pada posisi ini yaitu posisi menghukum atau hukuman ya, karena dia memberikan hukuman kepada siswanya itu harus berkeliling lapangan sebanyak 3 kali. Terima kasih Bu Rizky atas pendapatnya. Mari sama-sama kita lihat apakah jawabannya. Ya, benar sekali, yaitu posisi penghukum. Selanjutnya, kira-kira bagaimana kamu akan perbaiki masalah ini? Posisi kontrol apakah aku? Ibu-ibu ada yang bisa menjawab? Silakan Ibu Nanda Sukmawati. kira-kira posisi manajer. Baik, terima kasih Ibu Nanda. Sama-sama kita lihat jawabannya, yaitu ya, benar sekali, posisi sebagai manajer. Selanjutnya, ayolah lakukan Bapak atau Ibu. Posisi kontrol apakah aku? Ada yang bisa menjawab? Sebagai teman, Bu. Ya, kita lihat jawabannya apakah benar? Ya, benar, sebagai teman. Selanjutnya, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan bila terlambat? Posisi kontrol apakah aku? Ada yang bisa jawab? Bu Fitriani? Ya, betul sekali, yaitu posisi pemantau. Selanjutnya, keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif dan bersifat abstrak. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan mengutarakan pendapat. Berikut contoh penerapan keyakinan kelas. Nah, yang ketujuh, segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif, dan memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Dalam restitusi ada menstabilkan identitas, yaitu berbuat salah itu manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang kita telah sepakati? Seperti apa gambaran kelas
aktivitas yang ideal menurut kamu? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, berikut contoh penerapan segitiga restitusi. Baik, hanya ini dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kegiatan kita hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.